Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Beberapa data sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai profil emiten PT Trimitra Prawara Goldland Tbk dengan kode emiten ATAP saham IPO yang luncurkan kemudian sebanyak 250 juta lembar saham, 20% dari modal yang ditempatkan. Underwriternya adalah PT KGI Sekuritas Indonesia. Harga saham yang ditawarkan adalah Rp100 per lembar saham dan dana hasil dari IPO yang ditargetkan adalah sebanyak 25 miliar rupiah. Dan berikutnya adalah mengenai penggunaan dana penawaran umum perdana saham 21,54% digunakan untuk modal kerja dan 78,46% digunakan untuk pembelian tanah. Kemudian dengan total dana hasil dari IPO adalah sebanyak 25 miliar rupiah. Kami ambil datanya dari prospektus perusahaan. Kemudian untuk kepemilikan saham sendiri PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. Seperti Anda saksikan di layar televisi, ada PT Trimitra Prawara, kemudian juga Ibu Indriarti, Yoyo Sugeng Triyogo, dan juga masyarakat. Dan berikutnya adalah mengenai posisi aset, liabilitas, dan likuiditas PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. Untuk aset sebanyak 91,295 miliar rupiah, liabilitas 42,493 miliar rupiah, dan ekuitas 48,801 miliar rupiah. Ini datanya sampai dengan 31 Juni 2020. Saya kembali lanjut dengan Bu Indri. Halo Bu Indri. Oh. Baik, Bu Indri, jika bicara mengenai momentum, mengapa kemudian saat pandemi COVID-19 ini dilakukan IPO dari perusahaan? Apa pertimbangannya Bu Indri? Ya, kalau secara jelas tentunya orang beranggapan bahwa kok COVID tapi tetap mau IPO. Tapi kalau kami melihat sebaiknya Pak, dalam artian bahwa justru dengan adanya pandemi ini kita langsung mempersiapkan IPO supaya pada saat pemilihan nanti itu kita sudah siap dengan dana IPO yang ada untuk segera melakukan ekspansi sesuai dengan rencana bisnis perusahaan. Dan alhamdulillah kita bisa lihat bahwa di 2021 beberapa outlook perekonomian ternyata pemerintah dalam hal ini sudah menyiapkan beberapa program-program pemulihan ekonomi diantaranya, dan juga adalah tentunya yang kabar gembira kita adalah vaksin sudah ada di depan mata. Tentunya ini kita harapkan itu menjadi satu pemulihan lagi bagi ekonomi kita untuk segera bangkit, dan mudah-mudahan kami bisa sudah berada di dalam program tersebut. Itu harapan kami. Baik, ya Bu Indri, tadi disampaikan bahwa target perolehan dana dari IPO adalah sebanyak 25 miliar rupiah. Mungkin Anda bisa jelaskan lebih lengkap mengenai penggunaannya untuk apa saja dan bagaimana ini sebetulnya juga akan memberikan dampak kepada ekspansi perusahaan di masa depan. Iya. Jadi dana 25 miliar yang kami harapkan bisa kami raup dari IPO ini, itu akan kami pakai seperti yang tadi di prospektus bahwa 78% kita gunakan untuk pembebasan lahan yang akan kita pasarkan di 2021. Tetap dengan segmen KPR bersubsidi. Karena itu permintaannya paling besar, dan kemarin kebijakan pemerintah malah menambah kuota untuk pemberian subsidi. Itu. Kemudian yang kedua adalah selebihnya ada 78% itu tentunya digunakan untuk modal kerja, infrastruktur, kemudian utilities dan sebagainya. Baik, untuk pembelian tanahnya sendiri akan dilakukan di daerah mana saja Bu Indri? Masih di daerah Kabupaten Bogor Pak. Baik. Oke, mengapa kemudian spesifik di Kabupaten Bogor? Apakah secara lahan masih banyak di sana dan secara permintaan juga masih banyak, Bu Indri? Iya, luasan wilayah Bogor ini dalam hal ini Kabupaten Bogor kan merupakan salah satu kabupaten yang paling besar di Indonesia, sehingga dan juga dari sisi penduduk kan sangat besar, sehingga tentunya ini merupakan peluang yang sangat besar bagi pasar yang sangat besar bagi perusahaan. Baik, mengapa mekanisme IPO dipilih menjadi salah satu mekanisme perusahaan untuk bisa mendapatkan pendanaan, Bu Indri? Apa yang membuat perusahaan betul-betul kita kemudian tahun ini akan melakukan IPO? Iya. Selama ini sebelum IPO kan tentunya kita menjalin kerjasama ya dengan perbankan dalam hal mendapatkan modal. Cuman tentunya perusahaan ingin memperluas lah
memperluas penambahan pendanaan. Sehingga kenapa tidak kalau misalnya kita masuk ke IPO, ikut listing. Karena sesuai dengan bursa efek sekarang ini adalah tidak harus menunggu besar dulu untuk masuk menjadi emiten, kan seperti itu. Dan kita sepakat untuk hal itu. Dan dengan mekanisme ini membuat perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang standar profesionalitasnya kemudian akan naik begitu ya, Bu Indri. Baik, betul. Bu Indi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk PT Trimitra Prawara Goldland Tbk dan sehat selalu Bu Indri. Terima kasih. Baik, sampai jumpa. Dan pemirsa tetap di Market Review di paruh kedua nanti kami akan hadir dengan bahasan menarik lainnya. Tetap di IDX Channel.